Jadi di sini ada 3 manfaat untuk masyarakat, untuk pemerintah, dan untuk peneliti. Jadi untuk masyarakat itu manfaatnya ialah meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan bahan alami untuk perawatan rambut, dan untuk pemerintah adalah memberikan informasi tentang potensi minyak kemiri sebagai kontribusi ekspor. Dan yang terakhir itu ialah untuk bagi peneliti memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kosmetik dan kecantikan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 2 yaitu kategori. Jadi pada bagian A kita akan membahas pengertian minyak kemiri. Jadi minyak kemiri sebuah tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara. Jadi minyak kemiri ini memiliki kandungan minyak yang cukup tinggi, yaitu sekitaran 50-60% dari bagian bijinya. Minyak kemiri memiliki sifat yang khas, yaitu berwarna kuning kecoklatan dan memiliki aroma yang khas. Jadi teman-teman, minyak kemiri juga memiliki sifat yang unik, yaitu memiliki kandungan asam lemak yang sangat tinggi seperti asam orgeat dan asam linoleat. Bagian yang B yaitu potensi minyak kemiri di Nusantara. Minyak kemiri memiliki potensi yang sangat besar di Nusantara sebagai bahan alami untuk pengobatan rambut atau perawatan rambut, pengobatan kulit, dan industri kosmetik. Jadi selain itu, minyak kemiri juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani dan bagi masyarakat di sekitarnya atau masyarakat lokal di Nusantara. Dan dengan pengembangannya yang tepat, minyak kemiri menjadi salah satu komunitas unggul di Nusantara. Yang C, kondisi minyak kemiri di Indonesia. Jadi Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak kemiri terbesar di dunia. Namun kondisi minyak kemiri di Indonesia masih belum optimal karena kualitas dan kuantitas produk masih terbatas. Selain itu, minyak kemiri Indonesia masih banyak diekspor dalam berbentuk biji kemiri, sehingga nilai tambahannya masih rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengembangan dan peningkatan kualitas generasi minyak kemiri di Indonesia. Sebab yang ketiga yaitu metode penelitian. Di bagian A adalah jenis penelitian. Jadi saya mengambil jenis penelitian primer dan sekunder. Di dalam bagian B yaitu data penelitian. Di sini data primer berasal dari hasil pengamatan, wawancara, dan penyebaran. Yang kedua yaitu data sekunder yang berasal dari pengamatan di jurnal-jurnal di sosial media. Jadi kita masuk ke bagian yang kecil yaitu metode pengumpulan data. Di sini saya mengambil 3 metode yaitu pengamatan, metode wawancara, dan yang terakhir itu adalah penyebaran angket. Bagian D kita membahas tentang tempat dan waktu penelitian. Jadi di sini tempat penelitian yang saya ambil yaitu di Kabanjahe, dan waktu penelitian yang saya lakukan adalah pada waktu 25 Mei tahun 2025. Jadi di bagian E, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini juga dibagi menjadi 3 yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Tahap persiapan dibagi menjadi 3, mengadakan pengamatan pada yang akan diteliti yaitu minyak kemiri di Kabanjahe. Yang kedua yaitu meminta surat permohonan izin kepada ownernya bahwa kita akan melakukan penelitian di tempatnya. Yang ketiga itu adalah konsultasi kepada guru pembimbing. Yang kedua itu tahap pelaksanaan. Di sini ada 6 tahap yaitu yang pertama mengabati subjek penelitian, yang kedua menyiapkan instrumen penelitian, yang C melakukan validasi instrumen penelitian, bagian yang D menentukan subjek penelitian yang akan diteliti, yang kelima atau ke bagian yang E menyebar angket, dan yang terakhir itu melakukan wawancara. Di dalam tahap akhir kita melakukan menganalisis data, membahas, dan menyimpulkan. Kita masuk ke bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Jadi di sini
sini bagian A hasil penelitian saya mengambil dari rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan minyak kemiri untuk perawatan rambut. Jadi di sini ada beberapa cara mengoptimalkan minyak kemiri terhadap pertumbuhan rambut. Jadi yang pertama yaitu menggunakan minyak kemiri secara teratur sebagai masker rambut. Yang kedua, mencampurkan minyak kemiri dengan bahan alami lainnya seperti lidah buaya atau kuning telur. Yang ketiga, menggunakan minyak kemiri sebagai serum rambut untuk melindungi rambut dari kerusakan. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan minyak kemiri sebagai bahan dasar dalam membuat sampo atau conditioner alami. Bagian B, pembahasan. Jadi pembahasan minyak kemiri ada beberapa juga, yaitu ada 4. Jadi yang pertama itu adalah kandungan minyak kemiri. Jadi kandungan minyak kemiri memiliki kaya akan asam lemak dan antioksidan. Dan yang kedua itu manfaat. Manfaatnya adalah meningkatkan pertumbuhan rambut dan mengurangi kerontokan dan melembabkan rambut. Yang ketiga adalah penggunaan. Jadi penggunaannya bisa digunakan sebagai masker, serum, atau bahan dasar shampoo atau conditioner. Jadi yang terakhir itu adalah kelebihannya, yaitu alami, aman, dan efektif untuk perawatan rambut. Kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi bagian A itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian